Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel saya bareng saya Sul. Dan video kali ini saya akan merekomendasikan satu lagi mantan flagship yang mungkin bisa mengobati rasa kesedihan kalian karena kehabisan Samsung S20 Docomo ini. Saya melihat ya beberapa teman di YouTube itu yang nongkrong di channel saya itu mengeluh kehabisan stok Samsung S20 Docomo, dan beberapa juga inbox saya di Shopee menanyakan apakah dijual atau enggak. Ya saya juga masih pikir karena emang unit ini cukup menggoda ya. Selain itu stoknya memang nggak banyak, terus unitnya juga beberapa di review di channel lain, jadi membuat orang itu makin banyak yang tahu dan makin banyak yang minat tentang Samsung S20 ini. Dan secara spek memang dan harga sangat menggoda ya. Jadi teman-teman yang nggak perlu bersedih karena video kali ini saya akan merekomendasikan satu buah mantan flagship yang mungkin bisa mengobati sedikit rasa kecewa kalian. Asik. Dan ini adalah Xiaomi Mi 10 5G atau Mi 10 aja lah. Ya, kenapa saya rekomendasikan Mi 10 ini? Karena memang untuk Xiaomi ini udah saya pakai itu sekitar 4 bulan. Dan kalau teman-teman lama di channel ini pasti udah tahu ya, yang dipakai ngerekam itu adalah Mi 10 ini. Nah, kedua HP ini seperti itu hampir mirip ya. Ya, dari secara spek, dari secara lain-lainnya itu hampir mirip, dan memang ini juga sama-sama mantan flagship. Yang membedakannya adalah cuma di gengsinya aja sih kalau saya lihat. Ya kita tahu ya Samsung itu gengsinya gimana dan Xiaomi itu gengsinya gimana. Nah selanjutnya saya akan memperbandingkan kedua spek ini ya. Nah yang pertama adalah kemiripan atau kesamaan dari spek ini. Oke, secara spek Xiaomi Mi 10 memang hampir sama dengan Samsung S20, dan beberapa poin ini saya akan sebutkan ya. Yang pertama itu dari resolusi layarnya yang sama-sama 2K, dan material bodinya tuh yang sama-sama aluminium frame dan kaca. Untuk tipe layarnya sendiri di sini tuh juga sama-sama AMOLED teman-teman ya. Cuma untuk Samsung ini sedikit dinaikkan dengan dynamic AMOLED. Untuk fingerprintnya juga sama-sama di layar, sama-sama under display, dan untuk memori internalnya udah sama-sama UFS 3.0 ya. Dan untuk RAM-nya itu di sini ada perbedaan, tapi nanti saya sebutkan dulu ya yang samaannya dulu. Di sini tuh sama-sama menggunakan tipe LPDDR5. Dan untuk desain layarnya juga sama-sama curve ya. Bisa teman-teman lihat ini untuk sama-sama curve. Dan untuk speakernya juga ini tuh sama-sama double speaker teman-teman. Dan yang terakhir, ini tuh sama-sama menggunakan Snapdragon 865. Gimana teman-teman? Ya. Di sini tuh teman-teman pasti udah ngeh ya, wah ini memang agak mirip gitu kan. Walaupun untuk Mi 10 ini tuh nggak goib ya. Kalau ini tuh susah kalian dapatkan sekarang. Bahkan mungkin kedepannya harus bersabar untuk menunggu stoknya datang lagi. Oke, setelah kita membahas persamaan kedua handphone ini, sekarang kita bahas lagi perbedaannya ya. Adapun perbedaannya kedua HP ini cuman di resolusi kameranya di sini, dimana untuk Mi 10 itu resolusinya lebih gede ya di 108 megapiksel dan Samsung cuma di 64 megapiksel. Dan perbedaan komposisi kameranya dimana Samsung cuma ada 3 lensa di sini, yaitu ada wide, telephoto, dan ultra wide. Sedangkan untuk Mi 10 di sini ada 4 buah lensa, yaitu wide, ultra wide, makro, dan tambahan lensa deep. Ya untuk hasilnya mungkin saya akan buat di video selanjutnya. Itu pun kalau teman-teman mau ya. Dan di layarnya walaupun sama-sama 2K, sama-sama AMOLED, tapi untuk perlindungan layarnya tuh di sini layar Samsung S20 udah menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Dan untuk Mi 10 dia Corning Gorilla Glass 5. Selain itu untuk kedalaman pixelnya Samsung S20 ini lebih tinggi ya di 563 ppi, dan Mi 10 itu cuma di 368 ppi. Dan untuk refresh rate-nya di sini Samsung S20 lebih besar di 120 Hz, sedangkan untuk Mi 10 cuma di 90 Hz. Nah,
Untuk RAM sendiri ya, di sini untuk unit saya itu Samsung S20 ini di 12 GB RAM dan Mi 10 ini cuma di 8 GB. Dan untuk internalnya untuk Mi 10 cuma di 256, itu juga lumayan besar sih kalau menurut saya. Dan Samsung S20 ini di 128. Tapi ya, Samsung S20 ini mendukung tambahan memori eksternal, which is teman-teman bisa mau nambah, mau berapa kayaknya bisa. Walaupun sama-sama dual speaker ya, tapi Mi 10 ini lebih menggelegar suaranya ya, karena dia itu speakernya nggak gabung teman-teman, yang nggak gabung dengan speaker telepon yang biasanya ada di sini ya. Ini speaker teleponnya, kalau Mi 10 itu speakernya ada 1 dan 2. Kalau Samsung S20 dia itu digabung, makanya dia kurang lah dibandingkan Mi 10. Untuk kualitas suaranya, untuk ukuran layar di sini tuh Samsung S20 bisa teman-teman lihat ya, lebih compact karena memang resolusi layarnya dan bentang layarnya berbeda. Kalau Samsung S20 ini di 6,2 inch dan Mi 10 agak besar ya, di 6,6 inch. Nah, untuk baterainya sendiri gimana? Kalau baterainya Mi 10 memang sedikit lebih besar ya, di 4780 mAh ya, dan Samsung di 4000 aja. Selain itu untuk ngecas Mi 10 lebih cepet dong, karena dia pakai turbo charge di 33 watt dan Samsung menggunakan fast charging 25 watt. Nah, gimana teman-teman ya? Masih berpikir kalau Samsung S20 itu lebih baik ya daripada Mi 10? Nah, kita lihat lagi ya. Dari kesimpulan dan kesamaan di atas dalam pemakaian saya nih ya, dari beberapa hal Mi 10 ini beberapa lebih baik dalam situasi tertentu. Contoh misalnya buat main game ya, nyata ya, dari layar seperti ini tuh Mi 10 lebih baik lah untuk main game ya, lebih baik. Dan untuk menonton video ini juga lebih baik karena suara speaker dan layar AMOLED ini tuh bagus. Dan kalau teman-teman ingat ya, pertama-tama Xiaomi Mi 10 keluar itu Xiaomi mengklaim kalau ini adalah layar AMOLED terbaik yang mereka buat. Dan betul aja memang layarnya itu bagus teman-teman ya, nggak kalah lah dengan dinamik AMOLED dari Samsung S20 ini ya, sama-sama bagus. Dan fingerprintnya juga sama-sama oke sih kalau menurut saya. Dalam penggunaan saya ini 4 bulan dan ini sebulan lah. Dan secara performa ya, kedua HP ini masih sangat ngebut di Snapdragon 865, memang masih sangat diandalkan lah untuk tahun ini. Selain itu Xiaomi Mi 10 ini tuh resmi teman-teman ya, dia itu aman dari email. Dan kalau Samsung ini ya kita tahu ya, dia itu barang X Jepang sana, jadi resikonya teman-teman bisa tanggung sendiri. Nah, untuk desain itu kembali ke selera ya. Secara feel sini sama-sama terasa banget flagshipnya. Ini besar tapi memang terasa kokoh, kalau ini lebih compact. Dan terasa juga banget solidnya, sama-sama solid, sama-sama kokoh, dan sama-sama menggunakan aluminium frame dan kaca. Jadi memang flagship, tetaplah flagship. Nah, untuk terakhir dari harganya ya, untuk harganya sendiri itu memang nggak terpaut terlalu jauh ya. Untuk bekasan Xiaomi 10 5G ini teman-teman bisa dapat di harga 6 sampai 6,5 juta, itu pasti tergantung kondisi. Dan untuk Samsung S20 ini saya dapat kemarin di 5,2 juta. Tapi di sini ada perbedaan ya. Yang pertama, kalau Mi 10 itu dia itu pasti lengkap dengan dus, aksesoris, charge dan lain-lain. Selain itu nambah beberapa rupiah untuk jangka email yang lebih baik. Saya rasa masih cukup worth it lah, dibandingkan kita harus selalu khawatir. Walaupun sebenarnya jasa unblock sekarang udah banyak ya bertebarannya, jadi nggak terlalu khawatir kayak awal-awal. Nah, gimana teman-teman? Apakah masih tetap mencari Samsung S20 atau sekarang mencoba untuk mencari Mi 10 harga bekasnya? Ya, dan video ini tuh direkam menggunakan Sony Xperia One Docomo. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, sekian dulu perbandingan dan persamaan buat teman-teman yang masih rada kecewa kehabisan Samsung S20. Mungkin bisa melihat ini karena memang secara spek hampir sama ya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman ya,
Walaupun mantan flagship, flagship always flagship. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sul di sini dan bye.